Dek, hari ini kalian disuruh bawa apa? Ada yang tahu nggak itu buat apa? Buatnya apa? Kan kemarin sudah dijelaskan kalau gaya di sekitar kita itu ada 3 topik. Yang pertama gaya di sekitar kita secara umum, yang kedua gaya gesek, yang ketiga adalah gaya magnet. Ini pertemuan kita yang ketiga, ya kan? Pertemuan kita ketiga kan? Berarti sekarang adalah gaya magnet. Gaya magnet. Nah, aku mau tanya dulu. Ya kakak. Kakak mau tanya dulu. Kemarin diinget-inget. Ya. Gaya itu apa? Gaya magnet. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Nah, sekarang kakak ada video yang mau ditayangin. Kalian nonton video dulu, kakak sharing dulu. Nanti tayangan videonya disimak dulu ya. Terus nanti tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama itu pengertian dari gaya magnet, yang kedua itu sifat-sifat dari gaya magnet, terus yang ketiga itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya, Dek? Gaya magnet.
Sudah deh. Oh. Tadi isinya tentang gaya magnet. Berarti kita akan membahas apa itu gaya magnet dengan cara PJBL, proyek based learning. Jadi kalian membuat proyek. Proyeknya itu apa, Kak? Dari bahan-bahan yang kalian bawa sekarang. Setiap pelajarannya kakak ada LKP. LKP-nya kita berikan dulu. Di LKPD-nya dilihat, kalian kan disuruh bawa yang pertama baterai, yang kedua alat, yang ketiga paku, yang keempat kemiti. Caranya caranya itu sih lupa. Satu kelompok, didengerin. Halo. Hai. Didengerin. Jadi satu kelompok membuat satu produk. Produknya tentang gaya magnet yang dialiri oleh baterai. Jadi baterai itu ya dijelasin dulu ya Kakak. Jadi baterai itu bisa menghasilkan listrik kan? Kalian tahu kan? Kalau baterai itu bisa menghasilkan listrik. Contohnya mouseku pakai baterai. Mouseku pakai baterai. HP kan juga pakai laptop, jam, semuanya kan pakai baterai. Nah, kenapa dari itu baterai adalah penghasil listrik juga, termasuk penghasil listrik atau sumber daya listrik. Nah, di sini kakak mau jelasin kalau di LKPD itu isinya yang pertama ada tujuan dari pembelajaran kita. Yang tadi aku jelasin, yang pertama adalah mengenai pengertian dari gaya magnet. Siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan dari video yang tadi. Siapa yang tahu pengertian dari gaya magnet? Angkat tangan satu orang. Pengertian dari gaya magnet. Jangan tahu. Ada yang tahu nggak bagi video itu? Apa itu gaya magnet? Apa nih? Tadi memperhatikan video nggak? Memperhatikan. Gini aja deh. Magnet itu apa? Benda logam. Benda logam yang bisa nyerap. Kalian kalau lihat magnet itu magnet ngapain sih? Menarik benda kan? Jadi magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang terbuat dari logam.
Magnet adalah magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda logam. Contohnya adalah benda logam itu contohnya apa Kak? Paku, peniti, terus serbuk besi. Ada pernah lihat serbuk besi nggak? Besi yang kayak bentuknya serbuk-serbuk gitu, biasanya ada di pasir-pasir. Jarang ya, itu masih belum kalian apa namanya kalian lihat. Terus setelah kalian tahu pengertian dari magnet, pengertian gaya magnet apa deh? Jadi magnet kan tadi kan benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang terbuat dari logam. Berarti gaya magnet adalah gaya yang menarik benda. Benar. Apa lagi? Lebih spesifiknya itu adalah gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet. Jadi ketika magnet itu menarik benda, magnet itu memiliki gaya yang disebut gaya magnet. Paham deh? Berarti gaya magnet adalah gaya yang timbul akibat gaya tarik magnet. Paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Sekarang Kakak mau jelasin LKPD-nya itu ngapain? Dilihat, ayo petunjuk kerjanya, baca petunjuk kerjanya. Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Tadi sudah doa kan? Sudah. Isilah nama kelompok seperti biasa, as always, nama kelompok berapa, nama panjangnya apa? Nama panjangnya siapa? Terus siapa alat bahan yang dibutuhkan? Alat bahannya pulpen tip X, baterai tipe AA yang 1,5 volt, yang biasa dipakai jam, yang biasa dipakai mouse, yes, 1,5 volt, ya. Satu kelompok usahakan bawa satu. Yes, ABC, alkali, terserah. Pokoknya baterai tipe AA yang besarnya 1,5 volt. Ya, benar. Yang nggak masuk nggak usah ditulis. Oke? Nih, kawat didengarin dulu. Kawat berdiameter kecil. Kecil kan kawat kalian yang di bawah? 1 meter, Kak. Ya, panjangnya 1 meter. Bawah kan? Yes, benar semua. Peniti kecil banyak, yang banyak 5 buah maksimal. Ya, kecil. Ya, yang kecil pokoknya ya. Ya, terus paku berukuran sedang. Pakunya boleh. Iya, benar sekali. Ya, benar. Kecil banget sayang. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Ini nanti proyeknya harus dipresentasikan secara berkelompok di depan. Jadi maju satu-satu per kelompok. Tapi syaratnya produk yang kalian buat harus bisa mencakup berikut. Yang pertama, peniti harus bisa ditarik sama paku. Bentar lagi tak jelasin. Pokoknya kalian di depan presentasi bawa produknya itu
menarik peniti. Oke? Bentar, tak jelasin lagi. Ini nomor 1, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, lilin katanya tadi mau tahu, dia lain. Ramai. Yang kedua, lilit paku dengan menggunakan kawat. Kalian kan sudah banyak bawa kawat kan? Potong kawat sesuai panjang yang dibutuhkan. Gak usah dipotong karena gak punya bahan pemotongnya. Hubungkan kawat dengan kedua ujung termal dari baterai. Kalian tahu baterai kan ada dua. Maksudnya ada dua sisi, dua termal. Yang pertama yang melenduk. Ya, yang pertama, yang kedua yang rata. Itu kutub positif sama kutub negatif. Paham, Dek? Karena kalau baterai itu punya dua kutub positif sama kutub negatif. Kutub positif, didengerin, astagfirullahaladzim. Kutub positif baterai itu yang melenduk itu kutub positif. Yang lurus itu kutub negatif. Jangan sampai salah ya. Dekatkan kawat yang terhubung ke baterai peniti. Amatilah apa yang terjadi pada peniti. Terus dilihat itu, ubahlah jumlah lilitan. Nanti yang diubah sama kalian adalah jumlah lilitannya, lilitan kawatnya. Kawatnya nanti kan dililitin ke paku. Ya, itu ya berbeda-beda. Mulai dari 5, 10 sama 12. Atau 5, 10, 15 juga gak apa-apa. Paham, Dek? Paham ya? Terus dijawab pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Bisa dimulai dari sekarang. Yuk bekerja.
Nomor 1. Nomor 1. Sudah, ya. Nomor 2. Ayo minta tolong dia. Minta tolong dia ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada batu besi ketika artistik mengalir melalui kawat tembaga yang dililitkan di sekitarnya? Apa yang terjadi? Jawabannya Panas. simpan dan Anjay. Duduk. Ayo nomor 3. Nomor 3. Kabar Kanjang. Bek.
Sudah tahu pengertiannya? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet. Nih, kita jelasin. Kita lihatin di video. Nah, gaya magnet adalah gaya yang timbul karena adanya tarikan magnet. Seperti yang kalian tahu, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang bersifat logam. Sudah paham berarti deh tentang pengertian dari gaya magnet? Nanti kalau misal ditanyain sama Pak Fuad, ya pasti kalian ditanyain sama Pak Fuad. Setelah pelajaran aku, soalnya ini kan pertemuan sama aku terakhir sekarang terakhir, mulai minggu depan pelajaran IPA kalian sama Pak Fuad pasti ditanyain dapat apa dari Kak Emma? Ilmu tahu sifat manusia. Apa aja dari depan, apa aja yang kalian apa aja kalian dapatkan dari pembelajaran Kak Emma? Pasti ditanyain gitu sama Pak Fuad. Ya, jadi setiap ada materi kayak ini, minta tolong didengarkan. Kalau penting dicatat. Itu pesan. Soalnya yang aku jelasin di sini itu tidak ada di buku kalian. Pasti kalian kalau ujian kan bentar lagi UAS. Desember kata Pak Fuad, Desember UAS. Pasti yang dibahas itu pakai buku yang revisi, sedangkan kalian paketnya belum direvisi. Terus kalian bingung kan mau belajar apa kan? Maka dari itu kakak minta tolong kalau ada yang penting-penting diingat, nyampe rumah dicatat apa yang kalian ingat. Oke? Tolong didengerin. Tadi pengertian dari gaya magnet. Berarti tujuan dari pembelajaran hari ini sudah terpenuhi satu, yaitu pengertian dari gaya magnet. Tujuan kedua adalah mengetahui sifat-sifat dari gaya magnet. Ya, sifat-sifat magnet itu ada beberapa deh yang ada di video ini. Dan di video ini ada berapa ya? Banyak gak sih? Bukan cuma 3. Ada 5. Yang pertama, magnet hanya terjadi di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada di dalam jangkauannya. Maksudnya gimana Kak? Magnet itu dapat menarik benda yang sifatnya logam, yang banyaknya logam. Kayak apa? Kayak bambu, kayak pokoknya bahan-bahan yang terbuat dari logam. Kayak apa namanya? Koin itu juga bisa ditarik sama magnet seperti ini. Soalnya ini baku. Berarti kamu juga bisa ditarik dari gaya magnet itu. Ya, jadi dia bisa ditarik oleh magnet meski berada di semua jenis benda. Jenisnya itu adalah logam. Yang nggak bisa ditarik itu pokoknya magnet itu bisa menarik bahan-bahan pendukung. Itu adalah bahan yang menggunakan listrik. Pendukung adalah bahan yang dapat mengeluarkan panas atau listrik. Contohnya itu aluminium, besi, tembaga, dan lainnya. Bisa dipahami deh. Kalau bahan dari plastik, kayu itu tidak bisa. Kain itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang kedua itu gaya magnet dapat menembus benda. Apa maksudnya Pak? Gaya magnet itu kalau dilihat dari sisi fisika aja. Aku nih anak fisika nih. Itu apa magnet itu dapat menembus benda. Biasanya digambarkan sama
medan magnet yang dapat menembus suatu benda. Contohnya yang kayak aku gambar kemarin itu loh, yang ada magnet, terus samping-sampingnya, atas-atasnya dari itu. Tahu nggak? Mana ya? Contohnya. Nah, running banget nih. Ulang Kak. Bukti bahwa benda magnet, gaya magnet dapat menembus benda. Kenapa? Karena maka dari itu, kalau sampai kata mana ini kalau soalnya oh ini. Astagfirullah Kak. Sorry. Nah, nih gayaannya dapat menembus benda. Kenapa? Karena dari karena gaya magnet itu dapat menembus benda, maka benda itu dapat ditarik. Nah, itu maksud aku. Benda itu dapat ditarik. Soalnya magnet itu dapat menembus benda. Kembali lagi. Paham, Dek? Kayak tadi yang kalian buat itu kan, ini kan paku dililitin sama kawat, terus dikasih aliran listrik. Sebenarnya itu aliran listrik dari baterai, terus timbul medan magnet yang mengalir, tembus gaya magnet yang mengalir dari ini ke ini. Maksudnya dari ini sama ini, utara sama selatan kan beda. Terus didekatkan bentuk magnet kan mengalir ke paku. Maka dari itu pakunya aktif, kawatnya terasa panas. Soalnya magnet itu lama-kelamaan sama kayak listrik menimbulkan panas. Maka dari itu bisa ditarik. Paham? Paham, Dek? Paham? Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara selatan. SM. Siapa tahu S itu apa? N itu apa? Terus N apa? Ini bahasa Inggris. South and North. South and North. Utara dan selatan. North itu utara, South itu selatan. Paham, Dek? Bahasa Inggris. Soalnya semua apapun yang ada di dunia ini itu pakai bahasa internasional, pakai bahasa Inggris. Apa namanya? Meskipun rumus fisika, rumus kimia, rumus matematika itu pakai bahasa Inggris. Kenapa dari itu? Didengerin. Kenapa dari itu? Gaya itu satuannya joule. Gaya itu punya satuan namanya joule. Gaya disimbolkan sama huruf P. Potential. P. Gaya. Paham, Dek? Paham, Dek? Paham ya? Nih, selanjutnya. Sebentar, sampai 6. Makanya diem, biar aku cepet. Diem, Dek. Nih, nomor 4. Apabila kutub panas sejenis mendekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Magnet itu membentuk gaya magnet. Medan magnet itu biasanya ada di tengah-tengah atau berada di asalnya. Maka dari itu medan magnet itu dapat membentuk gaya magnet. Karena adanya medan magnet, gaya magnet itu terbentuk. Paham? Itu aja wes. Paham ya? Pokoknya gaya magnet itu timbul karena adanya medan magnet, dan itu aja. Kalau nggak ada medan magnet, nggak ada gaya magnet. Paham, Dek? Wis, baca cepat. Nomor 6. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti dipukul-pukul, dipanaskan atau dialiri arus listrik bolak-balik. Kalau ada arus listrik bolak-balik,
belum tahu sih. Tapi kalau pelajaran apa itu ya? Pelajaran IPAS kelas berapa ya? Kayaknya kalau tidak salah kelas 8 SMP itu ada, iya kayaknya kelas 8 kelas 7 ada pelajaran listrik. Nah itu ada listrik itu ada dua, listrik bolak-balik sama listrik searah, AC sama DC. AC sama DC. Kalau aku nggak salah ya, AC itu harus bolak-balik, DC itu harus searah gitu. Nanti sifat magnet itu dapat hilang kalau magnet itu dipanaskan. Kalau kalian tidak percaya, coba di rumah magnet, tapi hati-hati jangan dipegang pakai tangan. Pegang pakai alat isolator kayak kain dan lain-lain itu. Jangan pakai plastik. Kalau pakai plastik meleleh plastiknya. Dipanaskan, magnet dipanaskan, di api, dideketin sama magnet lain, nggak akan mungkin bisa. Soalnya daya magnetnya hilang sesuai sama ini. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena dipukul-pukul, dipanaskan atau dialiri arus listrik bolak-balik. Paham deh? Paham ya? Nih sifat-sifatnya sudah ya? Sudah paham ya? Sudah. Nih manfaat magnet untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kompas. Tahu kompas? Dia bisa melihat dia bisa berputar karena adanya gaya magnet. Ya, paham? Paham deh? Mau pulang apa enggak? Mau kan? Dengerin. Satu lagi deh contohnya. Generator listrik. Jam berapa ini sih? Mana? Jam 12.17. Selisih 7 menit. Kalian pulang jam berapa? 12.10 kan? 12.10. Di jadwalnya masih 7 menit. Guys, pokoknya aku kasih PR ya, soalnya ya. Aku kasih PR, cari pengertian gaya magnet. Enggak, pengertian gaya magnet. Aku tidak ngajar lagi kan? Saya suruh Pak Fuad nanti. Aku bilang ke Pak Fuad PR-nya pengertian, cari di Google pengertian dari gaya magnet, sifat-sifat gaya magnet sama manfaatnya. Dikumpulin pas IPAS, berarti semen. Masih lama nih, sekarang Rabu. Bisa libur ya? Harus ya? Nih, sekarang kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Kan libur kero setia. Ya, paham ya? Sekarang pulang. Berdoa dulu. PR-nya ditulis di buku catatan IPAS. Jangan berkelompok individu, ditulis dengan singkat-singkat aja, sifat-sifatnya sama manfaatnya, sifat-sifat aja ya. Oke deh, bisa dipahami apa yang buat berapa? Sifat-sifat, udah gaya magnet aja lah. Sudah gaya magnet aja ya, deh gaya magnet aja ya. Hah? Apa yang sifat? Iya, misal sifatnya apa? Udah ditulis itu aja, manfaatnya aja, pengertiannya apa? Udah gitu aja. Iya, sudah ya? Bisa berdoa.
Disiapkan dulu, baru disiapkan